Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada pengampu dosen mata kuliah Ilmu Kebumian, Dr. Andes Maya Istiaji MPD, Elina Hafiza MPD, Rizky Febriani Putri MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi siklus hidrosfer. Yang beranggotakan Adinda Diva Humaira, Alifa Katrunada, Nanda Vidya Sapitri. Siklus hidrologi, siklus atau peputaran massa air diawali melalui proses pemanasan muka bumi oleh sinar matahari yang mengalami penguapan ke udara. Proses penguapan terjadi dalam beberapa cara, yaitu evaporasi, transpirasi, atau evapotranspirasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifa. Selanjutnya adalah unsur-unsur utama yang terjadi dalam proses siklus air. Yang pertama adalah evaporasi, yaitu air di permukaan bumi, baik di daratan maupun di laut, dipanasi oleh sinar matahari, kemudian berubah menjadi uap air yang tidak terlihat di atmosfer. Yang kedua ada kondensasi, yaitu uap air naik ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi akan mengalami pendinginan, sehingga terjadi perubahan wujud melalui kondensasi menjadi embun, titik-titik air, salju, dan es. Kumpulan embun, titik-titik air, salju, dan es merupakan bahan pembentuk kabut dan awan. Yang ketiga ada presipitasi, di mana ketika titik-titik air, salju, dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat, mereka akan menjadi hujan. Presipitasi pada pembentukan hujan, salju, dan hujan es berasal dari kumpulan awan. Awan-awan tersebut bergerak mengelilingi dunia yang diatur oleh arus udara. Yang keempat ada infiltrasi atau perkolasi, yaitu air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, meresap ke dalam tanah, mengalir secara infiltrasi atau perkolasi, melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan, sehingga mencapai air tanah atau water table, yang kemudian menjadi air bawah tanah. Yang terakhir ada surface runoff, yaitu air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah, sehingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Next. Selanjutnya ada siklus air. Dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada siklus panjang, yaitu air laut menguap, terjadinya kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan, sehingga ke pegunungan tinggi, jatuh sebagai salju, terbentuk glacier, mengalir ke sungai, selanjutnya kembali ke laut lagi. Yang kedua ada siklus menengah, yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan, hujan jatuh di daratan menjadi air darat dan kemudian menuju laut. Yang ketiga ada siklus pendek, yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air membentuk awan dan kemudian terjadi hujan dan kembali ke laut lagi. Next. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia
adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Selanjutnya adalah perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Perairan darat dapat meliputi sungai, danau, dan danau ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, danau kars atau dolina, danau glasial, danau bendungan, danau buatan. Ada rawa dan juga ada pantai pesisir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu contoh-contoh dari perairan darat. Yang pertama adalah sungai. Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir dan yang paling rendah bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Contohnya, Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat, Sungai Barito yang ada di Kalimantan Selatan, Sungai Membrano dari Papua, dan masih banyak lagi. Yang kedua, danau. Danau merupakan suatu cekungan atau basin di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah yang relatif banyak. Berdasarkan proses terjadinya, danau dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk karena proses tektonik seperti contohnya Danau Poso. Kemudian danau vulkanik, danau tektovulkanik, danau karst, danau glasial, danau bendungan, dan danau buatan. Yang berikutnya rawa.
Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman karena akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Selanjutnya, pantai atau pesisir. Pantai adalah kenampakan alam yang menjadi batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Kemudian contoh dari perairan laut. Klasifikasi laut berdasarkan yang pertama satu proses terjadinya yaitu laut transgresi dan laut ingresi. Yang kedua berdasarkan letak keberadaannya yaitu laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Yang ketiga berdasarkan kedalamannya zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisial. Yang pertama, zona litoral. Zona litoral adalah wilayah pantai atau pesisir atau shore. Di wilayah ini pada saat air pasang tergenang air dan pada saat air laut surut berubah menjadi daratan. Oleh karena itu, wilayah ini sering disebut juga wilayah pasang surut. Yang kedua, zona neritik atau wilayah laut dangkal, yaitu batas wilayah pasang surut hingga kedalaman 150 meter. Pada zona ini masih dapat ditembus oleh sinar matahari sehingga wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis kehidupan baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka, dan laut-laut di sekitar Kepulauan Riau. Yang ketiga, zona batial atau wilayah laut dalam adalah wilayah laut yang memiliki kedalaman antara 150 hingga 1.800 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus sinar matahari, oleh karena itu kehidupan organismenya tidak sebanyak yang terdapat di zona meritik. Yang keempat, zona abisial atau wilayah laut sangat dalam, yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1.800 meter. Di wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, jenis hewan yang hidup di wilayah ini pun sangat terbatas. Baik, kesimpulannya adalah jadi air di permukaan bumi selalu mengalami peputaran. Siklus atau peputaran massa air diawali melalui proses pemanasan muka bumi oleh sinar matahari. Akibat proses pemanasan ini, sebagian massa air mengalami penguapan ke udara. Proses penguapan terjadi dalam beberapa cara, yaitu evaporasi, transpirasi, dan atau evapotranspirasi. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Wujud air dapat berubah benda cair, padat, atau es dan salju, maupun uap. Sedangkan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah yang berwujud cair, yaitu berupa air, baik air permukaan, air tanah, sungai, danau, dan sebagian air rawa. Perairan laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan yang lainnya. Umumnya perairan laut merupakan massa air asin dengan kadar garam cukup tinggi, rata-rata 3,45%. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Segitu saja presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.